Kami kasihi dimanapun Anda berada. Anda kembali bersama kami pada acara Telaga Tegur Sapa Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen telah siap menemani Anda dalam sebuah perbincangan dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling dan dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara, Malang. Kali ini kami akan berbincang-bincang tentang membentuk a boy menjadi a man. Kami percaya acara ini pasti sangat bermanfaat bagi kita sekalian. Dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Pak Paul, kita mau membicarakan tentang bagaimana membentuk a boy, anak laki-laki menjadi a man atau pria dewasa gitu Pak Paul. Apakah itu tidak dengan sendirinya terjadi Pak Paul? Itu adalah asumsi orang pada umumnya dan memang akan terjadi. Jadi anak-anak yang dibesarkan, diberikan makanan yang cukup, akan berkembang menjadi seorang pria dewasa. Tapi persoalannya adalah pria dewasa macam apakah? Itu yang akan kita bicarakan. Jadi bukan masalah ya, anak-anak pasti akan bisa berkembang menjadi seorang pria dewasa. Tapi pria dewasa seperti apakah nantinya? Ya itu seperti apa Pak? Saya sendiri kurang jelas itu. Oke. Maksud saya adalah sebagai seorang ayah, kita memikul tanggung jawab untuk memberikan pendidikan kepada anak-anak laki kita. Membesarkannya secara khusus agar anak laki kita itu akan bertumbuh besar menjadi seorang pria dewasa yang memang kita harapkan, yang memang juga diharapkan oleh Tuhan. Nah, saya kira itulah inti yang akan kita bicarakan pada hari ini. Jadi penciptaan Tuhan terhadap pria dewasa itu pasti sangat unik gitu Pak Paul ya. Maksudnya pasti berbeda dengan yang wanita sama sekali gitu. Saya kira akan ada perbedaan antara seorang pria dan seorang wanita. Apa yang ayah berikan saya kira tidak dapat diberikan oleh ibu. Nah, sudah tentu apa yang ibu berikan tidak dapat juga diberikan secara persis oleh seorang ayah. Nah, tapi khusus untuk anak laki-laki, saya berpendapat bahwa seorang ayah memegang peranan yang sangat besar untuk diberikan kepada si anak itu. Padahal biasanya kami yang ayah ini, yang menjadi ayah ini agak jarang atau kurang terlibat di dalam pembinaan anak semasa kecil itu Pak. Tepat sekali Pak Gunawan, kita memang sebagai pria harus ya memberikan banyak waktu di luar untuk bekerja. Tapi saya kira ada baiknya pada kesempatan ini kita memperhatikan dengan lebih seksama sebetulnya apa sih itu peranan seorang ayah pada anak laki-lakinya. Yang pertama yang penting kita ketahui adalah bahwa anak-anak itu perlu menyerap sifat kelaki-lakian dari kita sebagai ayahnya. Nah, proses ini disebut identifikasi. Jadi identifikasi adalah proses memasukkan sifat-sifat perilaku, pola-pola tingkah laku atau pikir atau pengungkapan emosi dari ayah kita atau dari orang tua kita ke dalam diri kita. Saya berikan contoh. Kalau kita melihat bahwa ayah itu waktu bicara seringkali menggunakan misalnya gerakan-gerakan tangan, tanpa kita sadari kita mulai menyerap perilaku tersebut. Atau kalau ayah kita lagi marah, dia cenderung diam. Nah, anak-anak yang dibesarkan oleh ayah yang seperti itu cenderung juga menyerap sifat-sifat seperti itu. Waktu misalnya ibu marah-marah atau ngomel-ngomel sedikit, ayah juga tidak menanggapi dengan emosional, tapi mencoba untuk memberikan penjelasan dengan lebih tenang. Nah, sifat itu atau perilaku tersebut akan diserap pula oleh seorang anak pria. Nah, jadi hal-hal seperti itulah yang akan diserap oleh seorang anak. Nah, sifat-sifat tersebut akhirnya masuk ke dalam diri si anak menjadi bagian dirinya sendiri. Itulah yang kita sebut identifikasi. Nah, ini proses yang penting sekali harus diterima oleh seorang anak laki-laki. Ya, kalau begitu kan harus direncanakan oleh si ayah itu Pak boleh. Hal-hal apa yang akan ditanamkan di dalam diri anaknya itu.
Apa tidak perlu direncanakan atau secara alamiah begitu atau bagaimana Pak? Saya kira pada dasarnya semua ini akan berjalan dengan alamiah. Namun kita mesti juga membuat suatu perencanaan untuk hal-hal tertentu. Misalkan kita mau memberikan dia petunjuk dalam menghadapi hal seperti ini, saya kira sebaiknya kita begini. Ya kita tidak usah terlalu menekankan kata-kata seorang pria harus begini, seorang pria harus begini. Itu bisa kita lontarkan secara natural. Namun yang penting memang secara umum ya kita ini menyadari betapa pentingnya kita di dalam kehidupan anak pria kita. Dan apa yang kita katakan, kita kemukakan itu akan diserap oleh dia. Kalau kita ini kurang banyak di rumah, dan kalaupun di rumah kita jarang sekali dilihat oleh anak, jarang sekali bergaul dengan anak, yang saya maksud dengan jarang dilihat, misalkan kita pulang, terus kita makan, kita mandi, atau terus kita diam di kamar, nonton televisi, atau ke meja komputer, lihat pesan-pesan di email kita dan sebagainya sampai malam hari, atau melakukan pekerjaan kita di rumah, kita menjadi ayah yang tidak dilihat oleh anak kita. Nah otomatis yang akan dia lihat orang lain. Nah dalam hal ini bisa jadi sifat mamanya yang lebih dia lihat. Jadi sifat-sifat feminin mama yang akhirnya lebih menyerap dalam dirinya. Atau waktu dia mulai menginjak usia yang lebih besar, dia akan menyerap sifat-sifat yang dia lihat dari orang lain. Di sekolah, dari teman-temannya. Atau ini yang paling umum, yaitu karena dia sering menonton televisi, yang dia lihat adalah tokoh-tokoh di televisi tersebut, dan itulah yang akan dia serap pula. Nah jadi yang ingin saya katakan adalah kalau kita jarang dilihat di rumah, anak akan menyerap dari orang-orang lain yang dilihatnya. Nah jadi tadi kembali lagi kepada apa yang saya katakan pada awalnya, yaitu masalahnya bukan apakah anak kita akan bertumbuh besar menjadi seorang pria dewasa, tapi pria dewasa seperti apakah nantinya, yaitu akan menjadi seperti apa. Nah ini tergantung pada peranan kita. Nah di dalam hal menyerap itu Bapak, itu kan yang baik maupun yang buruk dari sifat-sifat kita atau tingkah laku kita sebagai pria dewasa ini diserap juga oleh anak itu Bapak. Tepat sekali. Misalkan ya kita ini waktu jengkel ya, kita mudah sekali untuk ketus. Kita mungkin tidak berteriak-teriak, tidak emosional, tapi kita ketus. Nah, lama-kelamaan anak-anak akan menyerap itu dan akan ketus. Jadi, apapun yang kita lakukan, baik itu baik ataupun buruk, memang akan mudah sekali diserap oleh anak kita. Tapi kembali lagi kepada yang tadi Pak Gunawan sudah tekankan, bahwa kita masih terlibat, kita masih hadir. Jadi itu kuncinya. Nah, secara otomatis ya kita sebaiknya ya tidak memberikan pengaruh yang buruk pada anak-anak kita. Tapi memang secara utamanya adalah kita masih hadir dalam kehidupannya itu. Iya, nah biasanya kan kehidupan anak itu sejak bayi itu di pelukan ibunya terus gitu Pak Pol. Betul. Biasanya anak-anak yang pria pada usia 0 hingga usia mungkin sekitar 7-8 tahun ya, cenderung dekat dengan ibunya. Menginjak usia pra-remaja, anak-anak pria itu lebih bisa dekat dengan ayahnya. Karena apa? Karena biasanya pada usia menjelang remaja itu, anak-anak mulai bereaksi juga terhadap ibunya. Karena ya pada umumnya ya, tidak semua, ibu itu cenderung protektif, cenderung banyak memberi instruksi, dan cenderung kadang-kadang ya suka diajak berdialog dengan logis misalnya. Nah ada kalanya sifat-sifat yang seperti itu ditolak oleh seorang anak pria remaja atau pra remaja, dan dia akan lebih merasa nyaman bicara dengan ayahnya. Disinilah ayah itu bisa berperan sangat besar sekali. Jadi persiapan pertama ya Pak Gunawan, seorang ayah itu memang harus hadir dan terlibat dalam kehidupan si anak. Pada masa yang lebih kecil, si ayah bisa bermain dengan anak. Anak sangat senang bermain dengan ayahnya. Nah waktu bermain dia bisa melihat juga kejujuran, ke-fairan ayahnya, apakah ayahnya itu istilah di sininya sportif atau tidak. Nah sifat-sifat seperti itu yang akan dia contoh, ya, bermain dengan anak.
Dan yang lainnya adalah berkomunikasi. Hal-hal kecil seperti bagaimana hari ini, sekolah bagaimana, apa yang terjadi. Dan ini yang menjadi favorit saya di rumah, yaitu malam hari sebelum tidur temani anak. Berikan waktu setengah sampai 1 jam sebelum tidur untuk berbincang-bincang dengan anak-anak kita. Terutama dalam hal ini kalau kita seorang ayah dengan anak pria kita. Ajak dia ngomong gini gitu. Dan pada waktu dia mulai menginjak usia remaja, kita bisa munculkan percakapan tentang berhubungan dengan teman wanita misalnya. Belum lama ini dalam saat teduh keluarga, saya menceritakan tentang pengalaman waktu masih SMP, di mana saya dipermalukan oleh seorang teman wanita. Nah, hal-hal seperti itu yang perlu kita bagikan, kita komunikasikan dengan anak-anak kita. Dalam waktu-waktu itulah si anak akhirnya menyerap apa yang ayahku lakukan menghadapi hal seperti itu. Apa yang ayahku lakukan suatu dia tertekan. Apa yang ayahku lakukan suatu dia dipermalukan. Nah, inilah ilmu-ilmu yang perlu diserap oleh seorang anak laki-laki dari ayahnya. Iya. Memang biasanya kita itu kaum pria kan kurang memperhatikan hal-hal seperti itu, Pak Pal ya. Nah, dampaknya kalau nanti anak itu sudah menyerap hal-hal yang positif maupun yang negatif dan mencontoh ayahnya itu, Pak Pal, apakah itu tidak membuat dia kesulitan di dalam terjun ke masyarakat nanti? Tidak, karena yang dia terima atau serap dari ayahnya itu menjadi bekal yang nanti dia bawa waktu dia terjun ke masyarakat. Otomatis kalau dia menyerap yang buruk itu akan berbenturan waktu dia bergaul di luar dengan hal-hal yang dituntut oleh orang lain yang baik-baik. Misalkan dia mudah sekali beremosi, dia keluar, dia beremosi pula. Nah, dia akan berbenturan dengan orang lain. Jadi sifat atau bekal yang telah dia terima itu dipaksa untuk berubah. Nah, memang tergantung pada dianya apakah dia akan bersedia mengubah dirinya atau tidak. Tapi dengan kata lain, semua yang kita bawa dari rumah memang akan diuji coba dan akan mengalami benturan-benturan kalau tidak sama dengan apa yang dilakukan oleh orang di luar. Iya. Nah, Pak, sesuai dengan perkembangan usia anak, itu hal-hal apa yang mula-mula sekali kita bisa berikan kepada anak itu, Bapak? Anak laki-laki ini khususnya. Yang pertama adalah kita mesti mengajar anak kita mengambil keputusan. Nah, saya tekankan bahwa seorang pria sebaiknya menjadi pemula atau menjadi orang yang mengambil inisiatif. Itu yang saya coba tekankan pada anak laki-laki saya. Jangan sampai kita menjadi pria yang pasif, yang hanya menantikan orang untuk mengambilkan keputusan bagi kita. Jadi, dorong anak kita untuk mulai mengambil keputusan. Otomatis keputusan hanya bisa diambil jikalau ada pilihan. Nah, di sini penting bagi ayah untuk tidak mempermalukan atau melecehkan si anak. Sewaktu misalnya, si anak tidak bisa mengambil keputusan. Contoh, kita mengajak dia pergi untuk membeli sesuatu. Kemudian dia bertanya kepada kita, yang mana yang harus saya pilih? Ada 2 ini, sama-sama bagusnya. Nah, kita bisa jelaskan proses pengambilan keputusan. Kita bisa jelaskan materi, misalnya kita mau membelikan dia baju misalnya. Materi baju ini lebih bagus daripada yang satunya. Dan jahitannya lebih bagus juga daripada yang satunya. Harganya lebih mahal, tapi kalau bahannya lebih bagus dan jahitannya lebih bagus, berarti akan tahan lebih lama. Nah, bukan saja lebih enak dipakai, tapi akan lebih lama dipakai. Nah, bagaimana beli yang ini meskipun sedikit lebih mahal? Nah, yang saya ingin tekankan di sini adalah sekali lagi bukan memberikan jawaban langsung kepada si anak, tapi mengajarkan kepada anak proses pengambilan keputusan itu sendiri. Sehingga nanti waktu dia menghadapi situasi yang sama, bahkan yang berbeda, dia mulai menerapkan metodenya atau rumusannya tadi yang telah kita ajarkan kepadanya. Nah, waktu dia mulai bisa mengambil keputusan karena dia sudah mengerti rumusannya, dia akan lebih berani mengambil inisiatif. Kebanyakan anak-anak yang takut mengambil inisiatif sebetulnya takut salah. Takut salah sebetulnya adalah takut dihukum karena kesalahannya itu. Nah, di sini pentingnya seorang ayah berhati-hati ya dengan celaan, pelecehan, kritikan, kok begini aja nggak bisa, kok kamu begitu.
Yang penting adalah mengajarkan proses mengambil keputusan yang benar. Sehingga dia mempunyai bekal untuk mengambil keputusan dan lebih berani berinisiatif. Karena dia tahu bahwa keputusannya itu kemungkinan besar akan benar. Begitu. Iya. Kadang-kadang kita sebagai orang tua tidak sabar itu Pak, kalau nunggu anak mengambil keputusan itu. Rasanya kok lama sekali untuk hal-hal yang sederhana itu. Nah itu bagaimana kita mengutarakannya kepada anak itu? Sudah tentu dalam hal-hal yang sederhana dan kecil, sekali-sekali tidak apa-apa kita ambilkan keputusan untuk dia. Tapi untuk hal-hal yang lain, kita berikan dia waktu. Kita dengan sengaja ya, mengundurkan diri supaya dia bisa maju dan mengambil keputusan. Hal seperti itu. Nah, perlahan-lahan kita juga bisa katakan kepada dia, sebagai pria, kita mesti belajar untuk mengambil inisiatif. Karena itu sifat pria yang baik. Nah, hal seperti ini kita boleh katakan kepada dia secara positif. Jangan sampai kita utarakannya dengan negatif. Misalnya, kamu pria nggak bisa ambil keputusan seperti ini. Malu-maluin saja kamu ini. Pria macam apa nanti kamu nantinya? Nah, itu diungkapkan dengan negatif, bukannya membangun, malah meruntuhkan harga diri dia. Tapi itu memang kadang-kadang kami kesulitan gini Pak Pol, keputusan gitu ya. Dalam hal apa itu yang mesti diputuskan? Misalnya tadi Pak Pol singgung baju. Baju yang dipilih itu menurut hemat kami sebagai orang tua, kalau dari mutu kain dan sebagainya sebagus. Warnanya Pak Pol, kadang-kadang itu yang menyolok sekali sehingga kita itu agak kurang pas gitu melihat anak kita dengan pakaian seperti itu. Lalu bagaimana memberitahukan kepadanya? Saya akan beritahukan pendapat kita sendiri, nggak apa-apa ya. Jadi saya kok kira warnanya mencolok sekali ya. Menurut kamu kalau kamu pakai baju ini di sekolah, apa kira-kira reaksi teman-teman? Setelah dia berkata, ya nggak apa-apa, memangnya ini umum kok teman-teman pakai baju seperti ini, ya nggak apa-apa. Ya udah, kalau memang menurut kamu nggak apa-apa, silakan. Jadi ada kalanya kita membiarkan anak kita mengambil keputusan yang memang menurut kita kurang pas. Iya. Kurang pas. Tapi selama kita tahu memang bukannya berkaitan dengan dosa dan tidak membahayakan jiwa dia, saya kira sekali-sekali biarkan. Biarkan. Dengan cara itulah dia akan lebih berani mengambil inisiatif. Karena kalau kita terus memastikan dia mengambil keputusan yang dalam tanda kutip benar menurut kita, dia nantinya tidak akan menjadi mandiri mengambil keputusan. Justru dia akan mencari tahu apa pendapat kita sebelumnya. Baru dia berani mengambil keputusan. Begitu. Atau diserahkan ke kita. Itu yang diserahkan kepada kita. Terserah lah, Papa mau ambil belikan yang mana itu. Tepat sekali. Seperti itu, Papa. Tepat sekali. Nah, ada kalanya kita terjebak dalam masalah itu, Pak Gunawan. Tanpa kita sadari, kita malah melumpuhkan daya keberaniannya untuk mengambil keputusan itu. Dia tidak akhirnya bertumbuh menjadi anak yang berinisiatif, malah menjadi anak yang pasif. Nah, kita tahu di kalangan pria ya seperti kita, kualitas atau karakteristik pasif itu bukanlah hal yang dianggap baik ya untuk seorang pria. Nah, jadi itu saya kira tanggung jawab kita sebagai ayah ya, untuk menanamkan dan menumbuhkannya. Sekali lagi, tapi saya harus garis bawahi Pak Gunawan, jangan mengajar anak secara negatif. Itu yang sering kali kita lakukan ya. Kamu gini aja nggak bisa, pria macam apa kamu nantinya? Harus berinisiatif, bikin malu saya saja kamu, dada. Nah, akhirnya anak bukannya tambah berani berinisiatif, tambah takut berinisiatif. Gitu. Iya. Atau keputusannya lalu jadi sama terus. Maksud saya gini Mbak Pol ya. Kalau kita makan di luar di restoran itu, misalnya kamu mau makan apa? Suatu saat dia milih salah satu menu, misalnya nasi goreng gitu. Dan kita setuju dengan itu. Lain kali dia milih satu menu yang memang mahal gitu. Kita katakan, oh jangan, ini terlalu mahal, uangnya tidak cukup. Jadi dia akhirnya kembali lagi ke nasi goreng lagi. Lain kali kalau ditanyai lagi, mau makan apa? Kamu milih apa? Langsung dia bilang nasi goreng gitu. Betul. Dan setiap kali makan ya nasi goreng. Seolah-olah tidak ada menu yang lain itu Pak. Sekali-sekali kita mesti merentangkan anak untuk berani mengambil keputusan yang berbeda ya. Jadi misalkan dalam contoh tadi kita nggak bisa berikan dia menu yang dia inginkan. Nah, kita ingat itu. Misalkan minggu depannya kita makan, dia berkata, oh nasi goreng saja sudah cukup. Sudah kita diamkan.
Tapi berikutnya, karena kita sudah tahu polanya itu, berikutnya, waktu dia pesan nasi goreng, kita katakan, 2 minggu yang lalu, kamu pernah pengen pesan ini, tapi papa nggak punya uang. Sekarang papa punya uang. Yuk, kita pesan itu, yuk. Nggak usah. Nggak apa-apa. Papa juga ingin coba sedikit kok. Nah, kita dorong dia. Sehingga dia akhirnya berani merentangkan dirinya. Nggak hanya berada di dalam kotak yang aman. Iya. Tetapi itu kan makin dewasa seseorang anak itu makin banyak yang harus dia putuskan itu Pak Bal ya. Dan itu kadang-kadang membingungkan Dion juga lah. Peranan kita sebagai orang tua sampai sejauh mana Pak? Kita mesti memang mengikuti anak ya. Kalau kita nggak mengikuti anak, kita bisa ya memberikan dia kebebasan yang keliru dalam hal mengambil keputusan ini. Misalkan kita karena nggak mengikuti perkembangan dia mau pergi kita kasih saja, dia pergi dengan siapapun kita nggak tahu. Nah akhirnya kita bisa menjerumuskan dia ke dalam pergaulan yang salah. Jadi kuncinya adalah kita mesti mengikuti perkembangan dia. Jadi saya berikan pengibaratan, dia melangkah satu langkah ke depan, kita pun buru-buru melangkah bersama dengan dia ke depan. Sehingga kita bisa tahu dia menghadapi keputusan seperti apa sekarang ini. Nah, sekali lagi penting sekali ada komunikasi. Kalau tidak ada komunikasi, kita tidak bisa mengikuti perkembangannya. Waktu ada komunikasi, kita mulai bisa masuk ya, memberikan dia sinyal-sinyal keputusan apa yang baik, karena begini. Nah, anak pada umumnya kalau merasakan kita itu enggak menghakimi dia, enggak mencela dia, cenderung mau terbuka dengan kita. Satu tindakan orang tua ya, yang paling umum dan yang paling membuat anak tidak mau bicara kepada orang tua adalah celaan. Teguran. Kenapa kok kamu begini? Seharusnya kan begitu. Ya, kamu seharusnya kan sudah pikirkan itu. Nah, kata-kata seperti itu memadamkan kemauan anak untuk bercerita di kemudian hari kepada kita. Jadi ikuti perkembangan anak sehingga kita bisa memantau ya keputusan-keputusan yang harus dibuatnya. Dan sekali lagi yang paling penting, kita mengajarkan dia proses pengambilan keputusan itu sendiri. Kenapa harus mengambil keputusan seperti ini? Kenapa bukan yang itu? Nah, kita ceritakan jalan pikiran kita itu. Sehingga itu yang dia serap. Itu yang paling penting. Jangan kita itu hanyalah memberikan solusi atau jawaban langsungnya. Ya, karena memang lebih gampang jawab langsung itu Pak, daripada membimbing seperti itu. Tepat. Tapi bagaimana dengan tugas-tugas atau pekerjaan seorang anak laki-laki itu Pak? Dalam menghadapi tugas, saya kira seorang anak laki-laki diharapkan menjadi anak atau orang yang sigap. Saya kira kualitas atau ciri pria itu kok lamban, itu bukanlah sifat yang dihormati. Jadi di kalangan pria sifat atau sikap sigap itu jauh lebih positif. Nah, kita sebagai pria perlu ya memberikan masukan, didikan kepada anak-anak kita untuk menjadi orang yang sigap. Saya mengakui ada kalanya kalau kita sudah sigap, kita orang yang sigap, melihat anak kita lamban, wah itu luar biasa menjengkelkan kita. Kita meminta sesuatu dilakukan, tidak dilakukan. Atau kita meminta ini dilakukan dengan segera, dilakukannya dengan sangat santai. Nah itu benar-benar sangat menjengkelkan kita. Ya saya mengakui Pak Gunawan kadang-kala saya pun nggak sesabar itu. Ada kalanya yang keluar dari mulut saya malahan adalah kemarahan, tegur anak laki-laki saya. Kamu kok lamban sekali. Kamu harus lebih sigap. Seorang pria diharapkan untuk sigap. Jangan terlalu lambat. Nah kadang-kadang itu keluar dari mulut saya. Karena saya ingin mendorong dia untuk lebih sigap. Tapi saya kira yang lebih banyak seharusnya bukan celaan tadi. Yang lebih banyak seharusnya adalah mendorong dia untuk lebih cepat dengan kata-kata yang positif. Misalnya, tolong kerjakannya sekarang ya. Atau, yuk kerjakan sama-sama. Atau dengan nada yang lebih mendorong dia mengerjakannya dengan lebih cepat. Yuk, harus kerjakan sekarang. Nah, itu tanpa disadari akan melatih dia untuk menjadi orang yang lebih sigap, lebih cekatan. Iya, biasanya anak itu minta contoh gitu dari kita sebagai orang tua gitu ya. Nah,
kita itu terganggu atau merasa lebih enak kalau kita ngerjakan sendiri pekerjaan itu gitu. Untuk hal-hal yang memang harus kita kerjakan sendiri dan lebih cepat, silakan kerjakan, nggak apa-apa. Yang bisa kita delegasikan dan seharusnya lah kita delegasikan, kita mesti berikan itu kepada dia. Jadi anak laki-laki ya terutama ya perlu diberikan tanggung jawab. Misalnya tanggung jawab meletakkan sepatu, di rak sepatu, mengembalikan atau membersihkan atau apa. Itu hal-hal yang rutin yang harus diberikan. Jangan gara-gara kita punya pembantu, kita nggak memintanya melakukan itu. Makan, piring, taruh di dapur. Jangan tinggalkan di meja makan. Nah, meskipun ada pembantu yang akan bisa mengambilnya, sebaiknya kita meminta anak membawanya ke dapur. Bukan soalnya kita ini menyusahkan atau menyengsarakan anak, tapi kita sedang mendidik dia bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukannya, yakni makan. Nah, jadi untuk hal-hal yang memang kita harus kerjakan dengan cepat, ya silakan. Tapi kalau memang bisa dia kerjakan, biarkan dia kerjakan. Memang kadang-kadang yang sulit di sini adalah memberikan teladan kepada anak itu, seperti tadi pengambilan keputusan maupun bekerja dengan sigap. Kadang-kadang kita menyadari kekurangan diri kita sendiri sebagai orang tua. Saya sendiri tidak mampu mengambil keputusan dengan cepat atau bekerja dengan sigap gitu loh. Lalu menuntut anak kita melakukan itu, kita tidak berani. Itu betul sekali. Dan yang seringkali anak lihat akhirnya bukanlah perkataan kita, tapi perbuatan kita. Saya berikan contoh. Beberapa waktu yang lalu anak kami meminta dibelikan celana untuk berolahraga di sekolahnya. Nah, saya mula-mula tidak begitu perhatikan apakah hari itu dia harus mempunyai celana tersebut. Nah, malam hari sebelumnya dia baru beritahu kami, besok harus ada ini celana. Dia sudah tentu menjengkelkan kami, malam-malam baru cerita. Tapi ya memang kami bisa mengerti juga, beberapa jam sebelum itu ada temannya datang, jadi main dengan temannya. Malam baru dia ingat. Nah, mula-mula kami katakan udah pakai yang lain aja. Terus saya tanyakan lagi, ternyata memang gurunya sudah katakan harus pakai hari ini. Jadi yang saya lakukan adalah meskipun sudah hampir jam 8 malam, saya bilang yuk kita pergi kita beli. Dia berkata enggak usah. Enggak, saya bilang. Saya mau belikan sekarang karena ini penting buat kamu. Saya belikan, waktu saya pulang saya katakan kepada dia, tahu nggak kenapa tadi papa paksa kita beli juga malam ini? Dia bilang enggak. Sebab papa tidak mau kamu dipermalukan. Saya bisa bayangkan esok hari kalau kamu nggak pakai celana ini dan guru kamu berkata, kamu kok nggak pakai celana ini? Nggak boleh ikut olahraga. Kamu duduk berdiri sendirian di situ, kamu akan merasa dipermalukan. Dan saya nggak mau kamu dipermalukan. Nah, sikap seperti itu saya kira menunjukkan kesigapan juga. Saya langsung pergi dengan dia. Nah, itu yang memang perlu kita bagikan kepada anak-anak kita. Iya. Nah, di samping itu Pak Paul, firman Tuhan mengatakan apa dalam hal ini? Saya akan bacakan dari Amsal 22 ayat yang ke-6. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Inilah yang kita perlu ingat. Tanamkan pada anak-anak kita jalan yang benar. Sampai tua dia tidak akan menyimpang dari jalan itu. Dan demikianlah telah kami persembahkan ke hadapan Anda sekalian sebuah perbincangan seputar kehidupan keluarga masa kini bersama Bapak Dr. Paul Gunadi. Apabila Anda berminat untuk melanjutkan acara Tegur Sapa ini, kami persilahkan Anda menghubungi kami melalui surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen, Jalan Cimanuk, nomor 58, Malang. Saran-saran, pertanyaan, dan dukungan Anda sangat kami butuhkan. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa pada acara Telaga yang akan datang.